Tak sanggup kita Ustaz mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 8, minimalnya besok selama 10 pertama Zulhijjah ini kita dianjurkan melaksanakan puasa sunnah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah dinamakan puasa sunnah Arafah. Kapan waktunya pun? Hari Rabu yang akan datang. Satu hari kita menjelang pemotongan hewan kurban atau menjelang hari raya Idul Adha, maka ada satu kata Rasulullah yang telah melaksanakan puasa sunnah. Kata Rasulullah, siapa yang melaksanakan puasa sunnah Arafah, maka kata Rasulullah diampuni dosanya setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Puasa yang bagaimana pun atau dosa yang mana, itu adalah dosa-dosa awak yang ketek-ketek itu. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا والقرآن إماما يوم القيامة. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث: من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن ذلك الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, jamaah sholat subuh Masjid Darul Iman, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada subuh hari ini. Allah masih berikan kita kehidupan seperti biasa, Bapak Ibu dan sekalian, yang mana setiap nikmat yang masih Allah berikan kepada kita sampai subuh hari ini masih Allah aktifkan seperti biasa. Tangan yang masih bisa bergerak, mata yang subuh hari ini masih Allah bisa letakkan Bapak Ibu dan sekalian, dan kaki yang masih Allah izinkan untuk melangkah. Mudah-mudahan langkah kaki kita pada subuh hari ini melaksanakan sholat subuh berjamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bila kita semuanya mengucapkan syafaatnya, hari ini kita berkumpul di Darul Iman. Bila nanti kita berkumpul di taman-taman surganya Allah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan dan hormati kepada abang kami, yaitu Bapak Al-Ustaz Berian Siregar SAG sebagai Imam Masjid Darul Iman ini. Seterusnya yang kami hormati kemuliakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ingin kami sampaikan untuk singkat kita pada subuh Jumat ini adalah 3 amalan yang kita tingkatkan di 10 pertama di bulan Zulhijjah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa waktu Allah berikan kepada kita hari ini, hari Jumat, kita sudah masuk pada tanggal 4
Insya Allah beberapa hari yang akan datang kita akan melaksanakan sholat hari raya Idul Adha, atau dengan hari raya Kurban, atau dikenal juga dengan hari raya Haji. Maka ketika Allah pertemukan kita di bulan Zulhijjah ini, Bapak Ibu dan sekalian, ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan perputaran waktu dalam 1 tahun 12 bulan, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud Allah muliakan Bapak Ibu dan sekalian? Mari ketika maksud Allah berikan kita umur, ketika maksud Allah berikan kita kesempatan, mari di bulan yang mulia ini Allah pertemukan kita. Mari kita memperbanyak meningkatkan amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ketika Allah pertemukan kita di bulan yang mulia ini memperbanyak menzalimi, memperbanyak berbuat dosa atau meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah tahu mungkin Bapak sekalian, di antara 12 bulan yang Allah ciptakan dalam 1 tahun, mana yang 4 bulan yang mulia itu adalah 3 bulan berturut-turut. Yang pertama bulan Zulqa'dah sudah lewat Bapak Ibu dan sekalian. Yang kedua bulan Zulhijjah, ini masih Allah pertemukan kita pada subuh hari ini. Besok habis bulan Zulhijjah masuk Muharram, itu bulan yang dimuliakan 3 berturut-turut, Pak. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan yang depannya adalah di antara Jumadil Akhir dan bulan Sabar, itu adalah bulan Rajab. Maka bulan yang depannya adalah bulan Arba'atul Huruf dalam Al-Quran, yaitu adalah bulan yang dimuliakan dengan 4 bulan ini, Bapak sekalian. Maka ketika Allah pertemukan kita di bulan yang mulia ini, Bapak sekalian, apalagi salah satunya adalah bulan Zulhijjah ini, mari Rasulullah ingatkan kepada kita dalam sebuah sabdanya tadi yang diriwayatkan oleh Ahmad, disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir, yang mana bunyi hadisnya adalah min ayyamil a'zamu 'indallahi wa la ahabbu ilaihi al-amal fihinna min hazi ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari yang lebih agung si Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amal soleh di dalam itu lebih Allah cintai Bapak Ibu dan sekalian daripada 10 yang pertama, itu maksudnya adalah 10 pertama di bulan Zulhijjah. Maka inilah salah satu amal yang harus dicintai oleh Allah Bapak sekalian. Ketika Allah pertemukan kita mulai pertama Zulhijjah sampai besok 9 Zulhijjahnya, salah satu amal yang kita laksanakan adalah melaksanakan puasa sunnah. Apa yang pertama, kita dianjurkan melaksanakan puasa sunnah. Mulai dari hari Selasa semalam tanggal 1 Zulhijjah kita melaksanakan puasa bagus, atau semalam hari Kamis dengan puasa sunnah Kamisnya mantap. Tak sanggup kita Ustaz mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 8, minimalnya besok selama 10 pertama Zulhijjah ini kita dianjurkan melaksanakan puasa sunnah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah dinamakan puasa sunnah Arafah. Kapan waktunya pun? Hari Rabu yang akan datang. 1 hari kita menjelang pemotongan hewan kurban atau menjelang hari raya Idul Adha, maka ada satu kata Rasulullah yang telah melaksanakan puasa sunnah. Kata Rasulullah, siapa yang melaksanakan puasa sunnah Arafah, maka kata Rasulullah diampuni dosanya setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Puasa yang bagaimana pun atau dosa yang mana, itu adalah dosa-dosa awak yang ketek-ketek pun. Mungkin mulut kita ini sering menceritakan kejelekan orang lain, ketika melaksanakan puasa sunnah Arafah ini, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Mungkin kita sering salah sangka kepada orang lain, karena kita mesti sifat iri, sifat tahu salah orang pun. Salah kita sering kita lupa, tetangga beri kulkas, kita yang kedinginan. Kalian sudah dulu, tetangga yang beri kulkas awal-awal itu kedinginan pun. Tetangga yang beli mobil baru awak kepanasan. Apa maksudnya? Sifat iri ini kadang sering ada dalam diri kita masing-masing. Orang tak ada salah kepada kita, tapi kita merasa orang salah terus. Maka ini salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah.
maka mari salah satu yang dianjurkan kita perbanyaklah kita salah satu beramal. Itu ketika yang wajib jangan sampai kita lalaikan, kita tinggalkan. Yang seterusnya kita jaga salah satunya adalah kesenangan puasa sunnah, itu namanya puasa sunnah Arafah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, amalan yang kita jaga yang dicinta dalam 10 pertama sunnah adalah salah satunya kita laksanakan puasa sunnah. Tak bisa mulai dari tanggal satunya, minimalnya pas tanggal 9 Zulhijjah nanti, yaitu melaksanakan puasa sunnah Arafah, karena hari itu adalah seluruh umat Islam di seluruh dunia berkumpul di kota Makkah melaksanakan hukum di padang Arafah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa amal yang kita laksanakan ketika Allah pertemukan kita 10 pertama bulan Zulhijjah? Yang kedua, dianjurkan kita memperbanyak bertaubat atau mengampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh masalah dosa kita sudah tahu, Pak. Banyak dosa-dosa kesalahan yang telah kita lakukan kepada Allah, baik sadar maupun tidak sadar, Bapak Ibu sekalian. Maka salah satu peristiwa yang sangat luar biasa terjadi dalam sejarah adalah Allah ampuni dosa Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, itu adalah pada bulan Zulhijjah. Berapa banyak dosa Nabi Adam tegur? Cie bahasanya satu. Ketika salahnya satu, Nabi Adam beserta istrinya Siti Hawa dikeluarkan dari surga. Awak kiri-kiri mana banyak pun, cie dosa aku banyak pun. Berdekong dari bahasa awak lah boleh pakai ya. Sehari 24 jam mungkin lebih banyak dosa ketimbang kebaikan pun. Solat saja yang 5 waktu Allah perintahkan, sudah Allah tentukan waktunya, masih mau kita lalaikan, apa lagi kita tinggalkan, Pak? Itu yang wajib saja, yang sunnah yang ditanya kalian. Yang wajib sudah tinggal, apa yang sunnah yang kita kerjakan tak mungkin. Maka ini salah satunya, Pak. Ketika Allah pertemukan kita di bulan Zulhijjah, bulan yang salah satu pilihan Allah, maka banyaklah kita salah satunya meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam saja satu dosanya dikeluarkan dari surga, sementara kita banyak dosa kita umat Nabi Muhammad, kita itu masuk surga, tapi Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan itulah sayangnya Allah. Maka apa salah satu doa yang kita perbanyak di bulan Zulhijjah ini? Itu doa Nabi Adam apa bu? Ketika dia dikeluarkan dari surganya Allah, apa doanya bu? Ada dalam surah Al-Ma'aruf itu ayat yang ke-23 kalau tidak salah. Mungkin bapak-bapak, bapak imam, ibu-ibu ini sudah tahu. Apa doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Adam. Ketika dia keluarkan dari surga, dia berdoa kepada Allah. Maka doanya itu, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan juga istriku ya Allah. Wa illam taghfir lana, tidak ada yang bisa mengampuni dosaku ya Allah kecuali Engkau. Warhamna, dan berilah rahmat kepadaku ya Allah. Lanakunanna minal khasirin. Ketika Allah tidak mengampuni dosa-dosa Nabi Adam itu beserta istrinya, maka kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Pendek Pak, tapi luar biasa manfaatnya luar biasa. Itu doa Nabi Adam, Pak. Maka kita dianjurkan setiap doa, salah satu doa yang jangan sampai kita lupakan, kita tinggalkan itu Pak. Karena kita banyak dosa, Pak. Banyak dosa ketimbang kebaikan yang kita lakukan, Pak. Maka mari ketika manusia melakukan dari dosa dan kesalahan, maka tak ada jalan yang berbanyak kita bertobat dan ampun. Salah satunya ketika Allah pertemukan kita di bulan Zulhijjah, karena amal yang dicintai dalam salah satu dan Zulhijjah itu pertamanya adalah memperbanyak kita bertobat dan berampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat dari Bunda jemaah tersebut yang ketiga, amalan yang kita tingkatkan, kita laksanakan sebelum pertama di Zulhijjah adalah memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah
dan hanya kepada Allah kita pertolongan. Apapun permasalahan kita, apapun rintangan ujian yang Allah berikan kepada kita, jangan kita berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kita nikmat, semakin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kita ujian, perbuatlah keimanan dan kesabaran kita. Apalagi di bulan Zulhijjah, jadi salah satu nanti peristiwa yang luar biasa juga kita temukan adalah salah satunya adalah Nabi Yunus alaihissalam di bulan Zulhijjah juga Pak dikeluarkan dia dari perut ikan paus. Kalau cerita kami baca dalam surah Buka dan 40 hari 40 malam dia Pak takut masuknya ke Masya Allah, tak bisa keluar dalam perut ikan selama 40 hari 40 malam. Apa yang dilaksanakan oleh Nabi Yunus? Dia memperbanyak berzikir dan berdoa kepada Allah. Apa zikir doanya? La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Masya Allah, luar biasa zikirnya Pak. La ilaha illa anta, tidak Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sungguh aku telah menzalimi diriku. Itulah zikir Nabi Yunus ketika dalam perut ikan paus. Ketika dia berzikir berdoa kepada Allah, akhirnya Allah keluarkan dia dari ikan paus tersebut. Terjadi juga di bulan Zulhijjah Bapak Ibu sekalian. Maka banyak-banyaklah kita dan juga peristiwa yang biasa terjadi. Salah satu peristiwa penyembelihan korban Nabi Ibrahim beserta anaknya Ismail di bulan Zulhijjah juga. Walau Nabi Ibrahim salah satu kita ambil teladannya adalah kekuatan, kesabaran, ketaatannya, patuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya Ismail, istrinya Siti Hajar. Sudah 80 tahun ayahnya tak diberi keturunan, tapi dia tak pernah duduk dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 80 tahun Pak. Awak pada anak baru 2 tahun, 5 tahun tak memberikan anak, sudah rasa kesal kita Pak. Manu dah 5 tahun menikah sudah keturunan. Nabi Ibrahim 80 tahun, tapi dia tak pernah berhenti. Apa doanya? Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikanlah aku anak yang soleh. Luar biasa ketaatan kesabaran Nabi Ibrahim. Sudah Allah berikan anak dalam 40 tahun, nanti ketika beranjak dewasa, mulai dari kecilnya sudah ditinggalkan bersama istrinya Siti Hajar dan Ismail di padang tandus tak ada makanan Pak. Kalau kini ayah awak, suami awak bayi merantau ditinggalkan, ini uang belanja anak untuk sebulan, ini untuk dapur 5 juta kan ditinggalkan sebulan Pak. Risau jawab kalau Nabi dulu tak ada tinggalkan makanan, malah ditinggalkan tempat yang tandus tak ada makanan, tak ada minuman apa sedikit pun makanan. Tapi dengan kesabaran dan perintah Allah, maka berlalu waktu, berlalu sudah dewasa anaknya, maka datang pula perintah penyembelih anaknya Pak. Walau ibaratkan sekarang tak ada kita yang sanggup Pak menengok anak kita melihat orang kawannya mendapat belanja Pak, anak awak tak tahu berbelanja, lah risau dibuat dia Pak. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam sudah lama Allah berikan keturunan, sudah beranjak dewasa, Allah perintahkan pula untuk Ismail Pak. Apa tujuannya adalah Allah uji Nabi Ibrahim adalah bagaimana kekuatan, keistiqomahan, ketaatan dan kesabarannya ketika Allah uji Bapak Ibu bagus sekali. Masya Allah, luar biasa. Maka itu salah satu peristiwa yang harus kita contoh di dalam Zulhijjah ini Pak. Terjadinya kita laksanakan penemuan dari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi dengan betul-betul dia taat. Ditanya sama anak bagaimana pendapat wahai Ismail, kalau itu perintah Allah, af'al aku. Ya Allah laksanakanlah ayat itu. Maka kalau kita bandingkan sekarang memang tak ada lagi Pak. Tapi inilah pengorbanan kita hari ini. Ketika Allah berikan kita harta, ikutlah kita menjadi korban tahun ini. Tujuan bukan dan orang kaya, orang hebatnya kita ketika ikut berkorban setahunnya, tapi ada tujuan adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah untuk kita bersyukur akan nikmat-nikmat Allah berikan kepada kita Bapak Ibu. Inna a'tayna al-kautsar. Sungguh kata Allah, kami telah memberi nikmat yang banyak
Alhamdulillah berlipat yang banyak tetapi fasalli maka dirikan sholat wajah dan berkorban. Apa tujuan kita berkorban? Bukan untuk melihat apa kekayaan yang Allah berikan, tapi bagaimana kedekatan kita ini kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua dalam surah Allah mungkin inilah yang bisa kita sampaikan kembali. Ketika masuk Allah bertemu kita pada hari masjid Persucian Pak, jika amal yang harus kita laksanakan karena di bulan 10 ini adalah amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat dipergandakan. Salah satunya laksanakan puasa sunnah nanti, tak bisa hanya tanggal 1, besok minimalnya tanggal 9 Zulhijjah puasa Arafah. Yang kedua, laksanakan banyak kita membayangkan dosa-dosa dan kesalahan kita dan memperbanyakkan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mari kita berdoa kepada Allah. Ketika Allah berikan nikmat, jangan lupa kita menjadi orang yang kufur ingkar kepada Allah, tapi mari kita berdoa kepada Allah setiap apa yang Allah berikan kepada kita. Kita jaga salah satu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata dalam Al-Qur'an juga, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Wa la tubtilu a'malakum, jangan kamu merusak amal yang telah kita lakukan dalam hidup dunia ini. Maksudnya apa? Jangan semakin Allah berikan kita kesempatan hidup Pak, memperbanyak dosa dan kemaksiatan. Kenapa? Karena hidup kita tahu kita datang kematian Pak. Hari ini masih sehat, masih bisa kita bergerak, tak ada yang menyambut kita. Bisa kita nanti ikut melaksanakan sholat hari raya Idul Adha yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan keimanan istiqomah beribadah sehingga setiap apa yang kita lakukan hari ini mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Biarlah nanti kita semuanya mati dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf sekalian yang benar datang dari Allah, dan jika ada salah ucapan kami mohon maaf kepada Bapak sekalian dan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum